Saudara sekalian, di antara gelap dan terang kehidupan, ada satu fase yang hampir semua orang pernah rasakan, yaitu ketika hidup terasa begitu berat. Hari demi hari dilalui dengan beban pikiran yang tidak kunjung reda. Hutang yang menumpuk seperti gunung, sementara rezeki justru terasa semakin menjauh. Kamu sudah berusaha, sudah bekerja keras, bahkan mungkin sudah berdoa siang dan malam. Tapi entah kenapa, hasilnya selalu terasa kurang. Uang datang, tapi cepat sekali pergi. Kesempatan seolah mendekat, namun tiba-tiba hilang begitu saja. Jika kamu mengalami hal ini, dan kebetulan kamu lahir di weton Wage, maka ada sesuatu yang perlu kamu pahami lebih dalam. Dalam ilmu primbon Jawa kuno, weton bukan sekadar penanda hari lahir. Weton adalah kunci yang menyimpan rahasia perjalanan hidup seseorang. Ia menggambarkan watak, keberuntungan, bahkan jalur rezeki yang akan dilalui sepanjang hidup. Dan weton Wage adalah salah satu weton yang paling unik sekaligus penuh misteri. Konon, orang yang lahir di weton Wage memiliki kekuatan batin yang besar. Mereka dikenal sabar, kuat menghadapi tekanan, dan tidak mudah menyerah. Namun di balik kekuatan itu, tersimpan satu ujian yang seringkali muncul dalam hidup mereka, yaitu ujian dalam hal rezeki dan keuangan. Banyak orang Wage yang mengalami naik turun kehidupan yang sangat tajam. Ada masa di mana rezeki datang begitu deras, namun tak lama kemudian, semuanya bisa hilang tanpa jejak. Seolah ada sesuatu yang menghalangi aliran rezeki mereka. Inilah yang dalam primbon disebut sebagai energi tarik ulur rezeki. Energi ini membuat kehidupan finansial orang Wage jarang stabil. Kadang berada di atas, namun tak jarang juga jatuh ke titik terendah. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya terjerat hutang, bukan karena malas, tapi karena keadaan yang terus menekan. Namun saudara, perlu kamu ketahui, semua ini bukanlah sebuah kutukan. Ini adalah bagian dari pola energi yang bisa dipahami, dan yang terpenting, bisa diubah. Leluhur Jawa telah meninggalkan banyak sekali ajaran tentang bagaimana manusia bisa kembali menyelaraskan hidupnya dengan alam. Mereka percaya bahwa ketika energi dalam diri selaras dengan energi alam, maka segala yang tersumbat akan kembali mengalir. Termasuk rezeki. Ada cara-cara sederhana yang sering dianggap sepele, namun sebenarnya menyimpan kekuatan besar. Cara yang tidak membutuhkan biaya mahal, tidak membutuhkan ritual rumit, tapi membutuhkan keyakinan dan niat yang kuat. Dan salah satu cara tersebut berkaitan dengan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu yang hidup, tumbuh, dan menyatu dengan alam, yaitu tanaman. Ya, mungkin terdengar sederhana. Namun dalam primbon Jawa, tanaman tertentu dipercaya memiliki energi yang mampu membantu membuka jalur rezeki yang tertutup. Bagi kamu yang weton Wage, ada satu jenis tanaman yang sejak dulu dipercaya memiliki hubungan kuat dengan energi batinmu. Tanaman ini diyakini mampu menetralisir energi negatif, sekaligus menarik keberuntungan yang sempat menjauh. Dan yang lebih mengejutkan, tanaman ini bisa menjadi salah satu ikhtiar untuk membantu melunasi hutang yang terasa begitu berat. Lalu, tanaman apa itu? Dan bagaimana cara menggunakannya agar benar-benar bekerja? Simak terus, karena di bab berikutnya, kita akan mulai membuka rahasia yang selama ini tersembunyi. Saudara sekalian, jika kita melihat lebih dalam ke dalam ajaran primbon Jawa, kita akan menemukan satu hal yang cukup mengejutkan. Bahwa tidak semua kesulitan hidup datang dari kesalahan semata, tetapi juga dari pola energi yang sudah menyertai sejak lahir. Dan bagi kamu yang memiliki weton Wage, pola ini seringkali berkaitan erat dengan masalah keuangan dan hutang. Bukan berarti orang Wage ditakdirkan miskin. Bukan. Justru sebaliknya. Banyak orang Wage yang memiliki potensi rezeki besar. Namun sayangnya, potensi itu sering tidak bertahan lama. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dalam primbon, weton Wage berada dalam naungan energi yang dikenal sebagai daya welas asih yang tinggi. Artinya,
Orang-orang dengan weton ini memiliki hati yang sangat lembut, penuh empati, dan mudah tersentuh oleh kesulitan orang lain. Sekilas, ini adalah sifat yang sangat mulia. Namun tanpa disadari, justru disinilah awal dari masalah itu muncul. Orang Wage seringkali tidak tega menolak permintaan bantuan. Lebih memikirkan orang lain dibanding dirinya sendiri. Mudah percaya, bahkan kepada orang yang belum tentu tulus. Akibatnya, banyak dari mereka yang terjebak dalam situasi yang merugikan secara finansial. Contohnya, meminjamkan uang yang tidak kembali, menjadi penjamin hutang orang lain, atau bahkan ikut menanggung masalah yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya. Dan yang lebih berat lagi, ketika mereka sendiri sedang kesulitan, justru tidak ada yang membantu balik. Inilah yang dalam primbon disebut sebagai kebocoran rezeki. Rezeki sebenarnya datang, tapi tidak pernah benar-benar menetap. Selalu ada saja jalan keluar yang tidak terduga. Uang habis untuk hal-hal mendadak, kebutuhan tak terencana, atau membantu orang lain secara berlebihan. Belum lagi, orang Wage juga sering memiliki sifat tidak enakan, sulit berkata tidak, takut mengecewakan orang lain. Sifat-sifat ini, jika tidak dikendalikan, bisa menjadi pintu masuk bagi masalah hutang yang berkepanjangan. Saudara, perlu kamu sadari bahwa masalah ini bukan semata karena nasib buruk, tapi karena energi dalam diri yang belum seimbang. Energi memberi yang terlalu besar, tanpa diimbangi dengan energi menjaga. Akibatnya, hidup menjadi berat sebelah. Namun kabar baiknya, segala sesuatu yang tidak seimbang bisa dikembalikan menjadi seimbang. Primbon Jawa mengajarkan bahwa manusia harus hidup selaras dengan 3 hal: diri sendiri, sesama manusia, dan alam semesta. Ketika salah satu tidak seimbang, maka kehidupan akan terasa berat. Dan bagi weton Wage, kunci utamanya adalah belajar menjaga batas. Belajar mengatakan cukup. Dan yang paling penting, belajar melindungi energi rezekinya sendiri. Karena jika tidak, maka pola hutang ini bisa terus berulang, bahkan hingga bertahun-tahun. Namun jangan khawatir. Leluhur kita sudah menyiapkan cara untuk membantu mengatasi hal ini. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan energi alam melalui sebuah tanaman yang dipercaya mampu menutup kebocoran rezeki, menetralisir energi negatif, dan menguatkan aura perlindungan diri. Tanaman ini bukan sekadar hiasan, melainkan simbol penjaga keseimbangan hidup. Dan di bab berikutnya, kita akan mulai membahas secara khusus tentang tanaman tersebut, serta rahasia kekuatannya menurut primbon Jawa. Saudara sekalian, sejak zaman dahulu, leluhur Jawa telah meyakini bahwa alam bukan sekadar tempat manusia hidup, tetapi juga sumber energi yang sangat besar. Energi ini tidak terlihat, namun bisa dirasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Gunung, air, angin, bahkan tumbuhan, semuanya memiliki getaran yang mampu mempengaruhi keseimbangan hidup manusia. Dan dalam ajaran primbon Jawa, ada satu rahasia yang jarang diketahui banyak orang, bahwa tanaman tertentu tidak hanya berfungsi sebagai penghias halaman, tetapi juga sebagai penjaga energi dalam kehidupan. Bagi kamu yang lahir di weton Wage, ada satu jenis tanaman yang dipercaya memiliki hubungan kuat dengan energi rezekimu. Tanaman itu adalah puring. Ya, tanaman yang mungkin sering kamu lihat di pekarangan rumah. Daunnya berwarna-warni, merah, kuning, hijau, dengan bentuk yang unik dan mencolok. Namun siapa sangka, di balik keindahannya, tanaman ini dipercaya menyimpan kekuatan yang luar biasa. Dalam primbon, puring dikenal sebagai tanaman yang memiliki 3 kekuatan utama. Pertama, sebagai penarik energi positif. Daun puring yang berwarna cerah melambangkan kehidupan, keberagaman, dan kelimpahan. Energi ini dipercaya mampu memanggil rezeki agar lebih mudah mendekat. Kedua,
sebagai penetral energi negatif. Bagi orang weton wage yang sering mengalami kebocoran rezeki, energi negatif seringkali menjadi penyebab tersembunyi. Puring dipercaya mampu menyerap energi-energi buruk yang menghambat kelancaran rezeki. Ketiga, sebagai penjaga keseimbangan. Tanaman ini membantu menstabilkan energi dalam diri, sehingga tidak lagi mudah terombang-ambing oleh keadaan. Saudara, yang perlu kamu pahami, ini bukan sekadar mitos tanpa makna. Dalam filosofi Jawa, segala sesuatu yang hidup memiliki roh energi. Dan ketika manusia mampu menyelaraskan dirinya dengan alam, maka kehidupan akan menjadi lebih harmonis. Banyak orang tua zaman dahulu menanam puring di depan rumah bukan hanya karena indah, tetapi karena mereka percaya, tanaman ini adalah benteng tak kasat mata. Benteng yang menjaga agar rezeki tidak mudah keluar, energi negatif tidak mudah masuk, dan kehidupan tetap berada dalam keseimbangan. Bahkan dalam beberapa cerita turun-temurun, ada yang mengatakan bahwa rumah yang memiliki puring yang tumbuh subur jarang mengalami kesulitan ekonomi yang berkepanjangan. Namun tentu saja, tanaman ini bukanlah jimat instan. Ia hanyalah perantara yang bekerja selaras dengan niat, usaha, dan keyakinan pemiliknya. Bagi kamu yang weton wage, puring dipercaya sebagai penyambung energi. Ia membantu memperkuat aura batinmu, agar tidak lagi mudah kehilangan rezeki yang sudah datang. Bayangkan, selama ini mungkin rezekimu datang, tapi selalu bocor tanpa kamu sadari. Dengan adanya keseimbangan energi, maka apa yang datang akan lebih mudah bertahan. Dan perlahan, hidup yang sebelumnya terasa berat, mulai menemukan jalannya. Namun saudara, ada satu hal penting yang tidak boleh kamu abaikan. Tidak semua cara menanam puring akan memberikan hasil yang sama. Ada waktu, ada posisi, dan ada niat yang harus diperhatikan. Karena jika dilakukan dengan benar, tanaman ini bisa menjadi salah satu ikhtiar yang sangat kuat. Namun jika asal-asalan, maka ia hanya akan menjadi tanaman biasa. Lalu, bagaimana cara menanam yang benar? Kapan waktu terbaiknya? Dan di mana posisi yang paling tepat agar energi rezeki benar-benar terbuka? Semua itu akan kita bahas di bab berikutnya. Saudara sekalian, setelah kita mengetahui bahwa tanaman puring memiliki kekuatan sebagai penyeimbang energi dan pembuka jalur rezeki, maka langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana cara menanamnya dengan benar. Karena dalam ajaran primbon Jawa, bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi juga bagaimana dan kapan kita melakukannya, sangat menentukan hasil akhirnya. Banyak orang menanam puring, namun tidak semua merasakan manfaatnya. Mengapa demikian? Karena mereka hanya menanam secara fisik, tanpa melibatkan energi niat dan keselarasan waktu. Padahal, disitulah letak kekuatan sebenarnya. Saudara, langkah pertama yang harus kamu perhatikan adalah pemilihan hari. Dalam primbon Jawa, hari memiliki getaran energi masing-masing. Untuk weton wage, waktu yang paling dianjurkan adalah hari wage itu sendiri, atau Jumat Legi, yang dikenal sebagai hari dengan energi spiritual yang lembut dan terbuka. Pada hari-hari ini, dipercaya pintu energi alam lebih mudah diakses, sehingga apa yang kamu niatkan lebih mudah tersampaikan. Kemudian, waktu penanaman juga tidak boleh sembarangan. Waktu terbaik adalah pagi hari, saat matahari baru terbit, atau menjelang senja, ketika suasana mulai tenang. Hindari menanam saat siang terik, karena dalam filosofi Jawa, energi pada saat itu terlalu keras dan kurang selaras untuk niat spiritual. Langkah berikutnya adalah posisi penanaman. Ini sangat penting. Tanaman puring sebaiknya ditanam di depan rumah, tepatnya di sisi kanan pintu masuk. Mengapa harus di kanan? Karena dalam kepercayaan Jawa, sisi kanan melambangkan jalan masuknya kebaikan dan rezeki.
Dengan menempatkan puring di posisi ini, diharapkan setiap energi yang masuk ke dalam rumah sudah melalui penyaringan alami, sehingga yang masuk adalah energi baik, dan yang buruk tertahan di luar. Saudara, namun ada satu hal yang paling penting dari semua ini, yaitu niat. Saat kamu menanam puring, jangan hanya sekadar menaruhnya di tanah. Libatkan perasaan, libatkan keyakinan, dan tanamkan harapan di dalamnya. Kamu bisa mengucapkan dalam hati, dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga tanaman ini menjadi perantara kebaikan, melancarkan rezekiku, dan mempermudah jalan pelunasan hutangku. Ucapkan dengan sungguh-sungguh, karena dalam primbon, kata-kata yang keluar dari hati memiliki kekuatan yang sangat besar. Setelah itu, jangan lupa untuk merawatnya dengan penuh perhatian. Siram secara rutin, jaga agar tidak layu, dan bersihkan dari daun-daun yang kering. Karena dalam filosofi Jawa, tanaman yang tumbuh subur mencerminkan energi kehidupan yang terus mengalir. Sebaliknya, jika tanaman dibiarkan mati, maka itu bisa menjadi simbol bahwa energi rezeki juga ikut terhenti. Saudara, perlu kamu ingat, ini bukanlah tentang keajaiban instan. Ini adalah tentang proses menyelaraskan diri dengan alam. Tentang bagaimana kamu belajar, menanam harapan, merawat kesabaran, dan menjaga keyakinan. Karena sejatinya, apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu tuai. Dan jika dilakukan dengan benar, perlahan tapi pasti, perubahan akan mulai terasa. Namun, bagaimana tanda-tandanya bahwa energi ini mulai bekerja? Apa saja sinyal yang sering muncul tanpa disadari? Di bab berikutnya, kita akan membahas tanda-tanda tersebut secara lengkap. Saudara sekalian, setelah kamu menanam puring dengan niat yang tulus, dengan cara yang benar, dan merawatnya dengan penuh kesabaran, maka pertanyaan yang sering muncul adalah, kapan hasilnya terlihat? Bagaimana tanda-tandanya? Perlu kamu pahami, dalam ajaran primbon Jawa, perubahan energi tidak selalu datang dengan cara yang besar dan mengejutkan. Justru seringkali, ia hadir secara halus, perlahan, dan tanpa disadari. Namun bagi mereka yang peka, tanda-tanda ini bisa dirasakan dengan jelas. Tanda pertama, biasanya muncul dari dalam diri sendiri. Kamu akan mulai merasakan pikiran yang lebih tenang, hati yang tidak lagi gelisah berlebihan, tidur yang lebih nyenyak, dan perasaan seperti lebih ringan menjalani hidup. Ini adalah sinyal bahwa energi dalam dirimu mulai stabil. Beban yang sebelumnya terasa menekan, perlahan mulai mereda. Saudara, ketika batin sudah tenang, maka jalan keluar akan lebih mudah terlihat. Tanda kedua, mulai terlihat dari aliran rezeki kecil. Jangan bayangkan langsung mendapatkan uang dalam jumlah besar. Biasanya, rezeki datang dalam bentuk uang kecil yang tidak terduga, peluang kerja atau usaha baru, bantuan dari orang lain tanpa diminta, atau kemudahan dalam urusan yang sebelumnya terasa sulit. Hal-hal ini sering dianggap sepele, namun sebenarnya inilah awal dari terbukanya pintu rezeki. Dalam primbon, ini disebut sebagai tetesan awal rezeki. Jika kamu mensyukurinya, maka tetesan ini bisa berubah menjadi aliran yang lebih besar. Tanda ketiga, berkaitan dengan hutang yang mulai menemukan jalan keluar. Perlahan, kamu akan melihat, ada kesempatan untuk mencicil. Ada keringanan dari pihak yang memberi hutang. Atau muncul ide dan solusi yang sebelumnya tidak terpikirkan. Seolah-olah, jalan yang tadinya buntu, mulai terbuka sedikit demi sedikit. Saudara, inilah momen yang sangat penting. Karena di titik ini, banyak orang justru kembali melakukan kesalahan lama. Mereka mulai lengah, kembali boros, atau tidak menjaga keseimbangan. Padahal, energi yang sudah mulai terbuka, harus dijaga dengan baik. Tanda keempat,
terlihat dari lingkungan sekitar. Tanaman puring yang kamu rawat akan tumbuh lebih subur. Daunnya semakin cerah, warnanya semakin hidup, dan terlihat lebih segar dari sebelumnya. Dalam filosofi Jawa, ini bukan sekadar pertumbuhan biasa, melainkan cerminan bahwa energi di sekitar rumahmu mulai bersih dan selaras. Bahkan tidak sedikit yang merasakan. Suasana rumah menjadi lebih nyaman. Lebih jarang terjadi konflik. Dan aura rumah terasa lebih adem. Saudara sekalian, semua tanda ini mungkin terlihat sederhana. Namun jika kamu perhatikan dengan seksama, inilah bukti bahwa perubahan sedang terjadi. Bukan secara instan, tapi secara nyata. Yang perlu kamu lakukan hanyalah tetap konsisten, tetap bersyukur, dan tetap menjaga niat baik. Karena ketika kamu berhenti di tengah jalan, maka energi yang sudah terbentuk bisa kembali melemah. Ingat, rezeki itu seperti air. Jika jalurnya sudah terbuka, maka ia akan mengalir. Namun jika kamu sendiri menutup jalurnya, maka aliran itu bisa berhenti. Dan bagi kamu yang weton wage, ini adalah kesempatan untuk benar-benar mengubah arah hidupmu. Dari yang sebelumnya penuh tekanan, menjadi lebih ringan, lebih terarah, dan lebih berkecukupan. Namun saudara, masih ada satu hal terakhir yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana menjaga agar semua ini tidak hanya sementara, melainkan menjadi perubahan yang menetap dalam hidupmu. Dan itu akan kita bahas di bab terakhir. Saudara sekalian, kita telah sampai di bagian akhir dari pembahasan ini. Dari awal hingga sekarang, kita sudah membuka satu persatu rahasia tentang weton wage, tentang hutang, tentang rezeki, dan tentang bagaimana cara menyelaraskan kembali kehidupan melalui ikhtiar yang sederhana. Namun sebelum kita benar-benar mengakhiri, ada satu hal penting yang harus kamu pahami dengan sangat dalam. Bahwa semua yang kita bahas ini bukanlah jaminan instan. Bukan juga jalan pintas yang bisa langsung mengubah hidup dalam semalam. Ini adalah sebuah proses. Sebuah perjalanan yang dimulai dari kesadaran, dilanjutkan dengan niat, dan dijaga dengan konsistensi. Saudara, banyak orang yang gagal bukan karena mereka tidak tahu caranya, tapi karena mereka berhenti di tengah jalan. Di awal, mereka semangat. Mereka menanam, mereka berharap, mereka menunggu perubahan. Namun ketika hasilnya belum terlihat cepat, mereka mulai ragu, mulai malas, dan akhirnya menyerah. Padahal, perubahan itu sedang terjadi. Hanya saja, belum terlihat secara kasat mata. Seperti benih yang ditanam di dalam tanah. Ia tidak langsung tumbuh menjadi pohon besar. Ia butuh waktu. Ia butuh perawatan. Dan yang paling penting, ia butuh keyakinan dari orang yang menanamnya. Begitu juga dengan apa yang kamu lakukan hari ini. Menanam puring, menata niat, menjaga energi. Semua itu adalah bentuk ikhtiar. Dan setiap ikhtiar pasti memiliki hasil selama tidak kamu tinggalkan. Saudara sekalian, jika saat ini kamu masih memiliki hutang, jangan merasa kecil, jangan merasa gagal. Karena sejatinya, setiap manusia pasti pernah berada di titik sulit dalam hidupnya. Yang membedakan adalah apakah dia mau bangkit atau memilih untuk menyerah. Dan hari ini, kamu sudah mengambil satu langkah penting. Kamu mulai mencari jalan. Kamu mulai memahami diri. Dan kamu mulai berusaha memperbaiki keadaan. Itu sudah lebih dari cukup untuk memulai perubahan. Namun ingat, tanaman hanyalah perantara. Primbon hanyalah petunjuk. Kunci utama tetap ada pada dirimu sendiri. Pada niat yang tidak goyah, usaha yang terus berjalan, dan doa yang tidak pernah putus. Jika kamu mampu menjaga ketiganya, maka tidak ada alasan bagi rezeki untuk tidak kembali mengalir dalam hidupmu. Dan bukan tidak mungkin. Hutang yang hari ini terasa seperti gunung, perlahan akan runtuh. Satu demi satu, sedikit demi sedikit,
hingga akhirnya kamu bisa berdiri dengan lebih ringan. Saudara, percayalah, hidup ini selalu punya cara untuk berubah. Selama kamu tidak berhenti melangkah, selama kamu tidak berhenti berharap, dan selama kamu tidak berhenti berusaha, maka jalan itu pasti akan terbuka. Dan siapa tahu, beberapa waktu ke depan, kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum, mengingat semua kesulitan yang pernah kamu lewati, dan bersyukur karena kamu tidak menyerah saat itu. Akhir kata, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pengingat, sekaligus penyemangat, bahwa di balik kesulitan selalu ada jalan, dan di balik usaha selalu ada hasil. Saudara sekalian, jika kamu merasa apa yang dibahas hari ini relate dengan hidupmu, jangan diam saja. Tekan tombol like sebagai bentuk doa dan energi positif. Tulis di kolom komentar, saya siap membuka rezeki, dan jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita akan terus membahas rahasia kehidupan yang jarang orang ketahui. Siapa tahu, dari satu langkah kecil ini, hidupmu mulai berubah.